Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum di SD Negeri Donoharjo, Kecamatan Blitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur oleh saya Siswanto SPD SD. Latar belakang yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi kinerja mutu sistem pendidikan. Yang ketiga, mendorong mutu dan hasil belajar pengganti ujian nasional. Yang keempat, perubahan paradigma pendidikan. Tujuan AKM atau asesmen kompetensi minimal adalah kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, kolaborasi dan kepemimpinan. Yang ketiga, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Yang keempat, inisiatif dan berjiwa entrepreneur. Yang kelima, mampu berkomunikasi efektif dan efisien. Yang keenam, mampu mengakses dan menganalisis informasi dengan baik. Yang ketujuh, memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Apa pentingnya asesmen nasional? Keberhasilan sistem pendidikan difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai kecakapan hidup abad 21, di mana siswa mampu menguasai berbagai kecakapan hidup, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Asesmen kompetensi minimal merupakan bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang akan menghasilkan asesmen nasional. Asesmen nasional akan menghasilkan kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Konsep asesmen nasional. Perubahan ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional meliputi asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal merupakan bagian dari asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimal atau AKM terbagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi membaca. Asesmen literasi membaca ini terdiri dari 4, yaitu 1. Memahami, 2. Menggunakan, 3. Mengevaluasi, dan 4. Merefleksi. Kemudian yang kedua adalah asesmen numerasi. Asesmen numerasi ini terdiri dari 1. Memahami, 2. Mengaplikasi, 3. Bernalar. Petunjuk dan teknik pelaksanakan asesmen nasional.
Asesmen nasional akan dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Peserta asesmen kompetensi minimal akan dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kemudian tidak semua murid melaksanakan, akan tetapi pemilihannya akan diambil secara sampel dan secara acak oleh sistem. Kriteria peserta asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Kedua, tidak semua murid. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Yang keempat, diambil dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SLTA. Yang kelima, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadwal pelaksanaan terbagi menjadi 2 hari. Untuk sekolah dasar, hari pertama tes literasi selama 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Bentuk soal asesmen kompetensi minimum berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional adalah: asesmen nasional mengevaluasi mutu, sedangkan ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar. Jenjang SD, SMP, SMA, dan penyetaraan. Level siswanya kelas 5, kelas 8, dan 11. Yang keempat, subjek siswa dipilih secara acak sebagai sampel untuk mengikuti asesmen nasional. Yang kelima, tipe soal, pilihan ganda kolaborasi, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang keenam, sasaran penilaian literasi, numerasi, kualitas, dan iklim yang mendukung. Yang ketujuh, dilaksanakan melalui computerized multistage adaptive test. Berbeda dengan ujian nasional yang dilaksanakan di tingkat akhir, semua siswa harus mengikuti soal berupa pilihan ganda dan isian, kemudian penguasaan terhadap materi pelajaran. Yang ketujuh, dilaksanakan melalui computer based test dan paper based test. Jumlah soal. Untuk kelas 5 sekolah dasar, jumlah soalnya adalah 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca, 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi numerasi. Asesmen literasi membaca tingkat SD. Konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. AKM literasi membaca. Asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca. Pada tingkat SD terdapat 3 level pembelajaran. Level pembelajaran 1, kelas 1, dan 2.
menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Level pembelajaran 2, kelas 3 dan 4. Siswa akan mengevaluasi, menilai format penyajian dan teks, merefleksi isi wacana, pengambilan keputusan. Level pembelajaran 3, kelas 5 dan 6 sama dengan level 2 namun disesuaikan dengan jenjang. Asesmen literasi numerasi tingkat SD. Konsep numerasi. Numerasi suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang luas. Secara umum, numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar dan mengambil keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah. Asesmen kompetensi minimal numerasi terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, numerasi data dan ketidakpastian, dan aljabar. Asesmen literasi numerasi tingkat SD terdiri dari proses kognitif, yaitu pemahaman, penerapan, penalaran, konteks, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SD. Pada jenjang SD memiliki 3 level pembelajaran, yaitu level 1 terdapat 3 konten bilangan geometri dan pengukuran serta aljabar. Level 2-3 terdapat 4 konten bilangan geometri dan pengukuran, aljabar dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 kelas 2, siswa akan belajar mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada level pembelajaran 2 kelas 4, siswa akan belajar mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan dan pengurangan, pembagian, perkalian, dan bilangan bulat desimal. Pada level pembelajaran kelas 2 kelas 4, siswa akan belajar mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan dan pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat atau desimal namun dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimal. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk kompetensi literasi terdiri dari 4 kelompok, yaitu perlu intervensi khusus, yaitu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok 3 adalah cakap, yaitu murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan level yang paling tinggi adalah mahir, murid mampu mengintegrasi beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, dan penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Tindak lanjut laporan hasil AKM sama dengan literasi. Untuk numerasi terdiri dari 4 kelompok juga. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Untuk mahir ini murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan,
belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sementara pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada nilai akhir. Manfaat asesmen nasional sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah.